dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dijadikan anak yang soleh atau soleh. Kan nadri ila wajhi nabiyyi, itu pahalanya sama dengan melihat Nabi. Masya Allah. Ya. Kalau kita bisa memandang Nabi, ya, jangankan langsung. Kalau langsung itu berarti kita udah otomatis digolongkan menjadi sahabat. Ya, sahabat itu. Walaupun cuma melihat dari kejauhan, ya, hidup pada masa Nabi, lihat Nabi.
Udah sahabat dapat dia doa dari wa ala alihi wa ashabihi, gitu kan? Semoga keselamatan rahmat Allah tercurah kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Itu dapat ya. Begitu juga ketika kita melihat wajah Nabi pada saat kita bermimpi, saat tidur, itu dianggapnya seperti ada kita melihat Nabi secara langsung. Karena dikatakan syaitan itu tidak bisa ya, menyerupai wajahnya Nabi. Tapi kalau nabi-nabi lain banyak kisahnya, termasuk Nabi Sulaiman ya, ditipu oleh iblis oleh jin ya, berhubungan dengan istrinya. Dianggapnya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Muhammad maksum, terjaga, terpelihara, yang dijaga oleh Allah. Sehingga kalau ada di antara umatnya yang bermimpi berjumpa Nabi, itu Nabi seperti yang hati. Nah itu orang yang punya rasa syukur dengan kehadiran anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, disyukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti pahala seperti memandang wajah Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, muliakanlah oleh kamu sekalian auladakum, anak-anak kamu sekalian ya. Jadi misalnya udah kebanyakan punya anak sampai 10, 11, ada yang 13, tetap anak itu ya tidak boleh dibeda-bedakan ya. Syukuri kepada Allah, itu adalah anugerah pemberian dari Allah ya. Fa inna karomatal auladi, karena sesungguhnya memuliakan anak-anak itu satrun minan nar, menjadi asbab ya tertutupnya pintu neraka buat kita. Ya. Allah memberikan jaminan neraka ditutup buat orang yang memuliakan anak. Ya. Bagaimana caranya? Itu tadi dia berikan contoh teladan yang baik, berikan pendidikan akhlak yang baik, berikan konsumsi makanan dan minuman yang halal ya, bimbing, ajak untuk melakukan ibadah ya. Waqala alaihi wasallam, lalu kanjeng Nabi mengatakan atau bersabda, al-auladu khirjun minan nar, kehadiran anak-anak itu menjadi khirzun ya, minan nar, kita dipelihara ya, menjadi penjaga anak itu minan nari, daripada api neraka. Wal aqlu ma'ahum baro'atun minan nar, dan makan bersama mereka, bersama anak-anak kita, baro'atun minan nar, dijamin bebas dari neraka. Masya Allah. Ya. Jadi ingat zaman masih di kampung ya, itu masih masa-masa kecil SD sampai kelas 6. Kalau lagi main di sawah, di kebun, di mana, yang jauh dari rumah,
selama masih bisa diparanin, ya, buat makan bersama, terutama menjelang asar, ya. Setelah asar makan sore, sekaligus buat malam diparani, ya, anak-anak lagi main bola, lagi asik, lu pulang buat makan. Padahal orang tua nggak tahu ini dalil, nggak tahu ketentuannya seperti itu. Emang udah jadi tradisi dan budaya. Makan bareng semua anak-anaknya. Setelah makan berangkat ke musola, yang ke masjid, sholat asar kan. Karena mandinya dulu di masjid, masjidnya di musola, tempatnya cakep, dulunya enak. Dan kita cuma punya timba sama bak mandi, tidak punya kloset. Gak ada dulu kloset, buang itu kan. Yang punya kebun kan di kebun bikin, ya, yang punya ada sorokan lari ke sorokan. Apalagi kalau menjelang subuh, kita mau sholat subuh tuh, ya, pakai nunggu dulu orang selesai, baru giliran kita. Itu di kampung. Ya. Kalau sekarang kan di rumah, ya, rumah kecil-kecil apapun proses bisa ada dua, ya. Itulah ternyata luar biasa itu pahalanya kalau kita sering makan bareng anak-anak kita. Ya kalau yang masih di rumah, kalau yang udah dipotokin jangan diingat, dan nggak betah ya. Ya, kalau yang udah nyantren, udah lepas. Ya. Wa karomatuhum jawazun. Bagaimana sih kalau kita datang ke rumah orang yang punya kedudukan, rumah yang gede, yang mewah, ya, datang ke situ, ya, kan ada juga yang datang tidak kurang diperhatikan karena kesibukan atau terdianggap orang rendahan, ya, biasa-biasa aja. Tapi lain halnya kalau ada orang datang yang punya rumah itu senangnya luar biasa, itu tamunya dihormati, ya, disiapkan kamar, dia siapin makan, hidangan yang enak, disiapin hiburan. Oh, itu untuk menyenangkan tamu. Apalagi yang punya, yang di surga itu Allah yang punya segalanya, ya, ya, luar biasa. Ini bab memang mengingatkan kita agar kita ini ketika kita sudah tiada, kita tidak meninggalkan anak-anak yang soleh, yang berbakti tetap kepada kita, mendoakan kita, menjagahi kuburan kita, luar biasa. Karena itu yang akan bermanfaat untuk kita setelah kita meninggal dunia. Ya. Wa qala alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, inna fil jannati daron, sesungguhnya di dalam surga itu daron, ada sebuah rumah, istana azimatan jiddan, ya, itu rumah besar sekali, ya, besar sekali, udah surga,
Usap. Bin nafasati watan kiri lit takzim. Itu semua ya, rumah yang gede di dalam surga itu ya diperuntukkan sebagai tanda lit takzim ya, khusus untuk menghormat, mengagungkan orang. Yuqalu laha darul farah. Itu rumah disebutnya darul farah. Dan itu rumah farah itu kesenangan, kegembiraan. Ya. Dipanggil fa'i farah, cara bacanya dipatahkan fa'nya dan farah. Ya. Apa maksudnya as-surur? Kegembiraan. Pokoknya enggak ada terbetik rasa bingung, rasa susah, rasa sulit, rasa berat. Senangan semua ya, yang digambarkan di dalam surah apa namanya Waqiah itu, anak-anak wildanun muqalladun bi aba'i wa sinima'in. Jadi anak-anak muda melayani kita dan muda terus, nggak tua-tua. Ya akwabin, bawa apa? Tempat min, bawa termasuk ceret, cangkir. Itu alamin, ya minum. Masya Allah. Dilayani ya. Dari segi makanan dan minuman, dan termasuk disiapkan untuk memenuhi hasrat birahi batin kita, yaitu hubungan kayak suami istri. Bahkan disiapin 70 istri, 70 bidadari. Itu bidadari katanya, saking cakepnya, saking mulusnya, sum-sumnya itu dari tulang terlihat dari luar, membesar, terlihat kayak kaca. Itu sum-sumnya aja terlihat, saking cakep, nggak ada kotoran, ya. Itu nggak pipis, nggak besar, nggak head, nggak nifas, nggak hamil, ya 70 kayak. Kalau di dunia ya dikasih 70, nggak kebagian kan? Iya, dibebasin dikorein 4 juga, ya pusing coba. Yang punya 4 itu, yang aku minta kan. Kalau minta duit bisa pinjam sama orang. Kalau minta gituan, kamu bisa pinjam sama orang. Bisa. Ya. Tapi di sono seger terus, ya. Nggak ada kotorannya. Yuqalu laha darul wala wa tusamma bidzalika baina. Dan itu dinamakan hari ketika itu di antara semua penduduk surga. La yadkhuluha, tidak ada yang bisa masuk ke rumah yang disiapkan itu menjadi darul farah itu illa man farihasibnya, kecuali orang yang bergembira terhadap asibyan. Sibyan itu anak kecil yang belum memayis, mungkin umur 1 sampai umur sebulan sampai 1 tahun itu masih sibyan. Atfal, ya, itu anak-anak kecil. Atfal mungkin 11
sebelum mayit, sebelum balik, ya, anak umur 1 tahun sampai umur 11 tahun itu masih apal. Ya. Kalau yang sudah balik baru dewasa rojul, imro'atun, perempuan. Tapi kalau yang masih kecil itu namanya, ya, itu tadi atfal itu jamak dari tiflun, sehingga ini menjadi juga buat kita kalau nolakin mayit. Kalau yang udah dewasa, usolli ala hadza mayyiti, ya, arba rakatin fardu kifayatin lillahi ta'ala wa ma'muman lillah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma usolli ala hadhil mayyitati arba takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala wa imaman lillahi. Kalau yang udah dewasa begitu, tapi kalau yang anak kecil, ya, dibedain. Kalau laki-laki tiflun, jadi usolli ala hadzal mayyitin tifli arba rakatin ma'muman lillah. Kalau anak kecil, usolli ala hadzal mayyitin tifli arba rakatin fardu kifayatin ma'muman lillah. Kalau yang perempuan pakai domir muannas, usolli ala hadhil mayyitatit tiflati, usolli ala hadhil mayyitatit tiflati. Tiflat itu maksudnya anak perempuan. Begitu.